Bah, anak-anak Miss di mana? Kok nggak nampak? Ya ampun, kemana? Oh iya, iya nak, betul. Miss itu salah pakai masker. Harusnya maskernya bukan begini. Harusnya maskernya untuk menutup. Wah, ada kelihatan ya. Tapi Miss masih belum jelas loh. Belum jelas melihat anak-anak semua. Oh iya, biasanya kan Miss pakai kacamata. Tuh, pasti jadi jelas. Udah jelas. Ternyata adik-adik sudah duduk manis ya. Oke, sekarang Miss buka maskernya. Nah, masker itu dipakai untuk menutup hidung dan mulut. Kenapa kita pakai masker untuk menutup hidung dan mulut? Nah, adik-adik pasti sudah tahu jawabannya. Sebab tadi hari ini Miss Margaret sudah mengirimkan di WhatsApp mama-mama cerita tentang COVID-19. Nah, dari situ kalian sudah tahu mengapa kita sekarang harus pakai masker untuk melindungi hidung dan mulut kita, kemudian juga sekitar wajah di dekat mata. Supaya apa? Supaya virus corona tidak masuk melalui mata kita, melalui hidung kita, dan melalui mulut kita. Karena virus corona khusus menyerang bagian tenggorokan dan dia akan masuk melalui cairan-cairan yang ada. Nah, adik-adik, Miss penjelasannya cukup sampai di sini ya, karena adik-adik sudah membaca ceritanya dan adik-adik juga sudah belajar lagu coronanya ya. Oke? Ya, hari ini kita mau menyambung, kita mau worship bersama. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, Tuhan yang baik. Terima kasih Tuhan, sampai hari ini kami masih sehat, kami masih kuat. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar memberkati hidup kami. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik sekalian, Miss mau menyambung cerita minggu lalu. Minggu lalu ceritanya Tuhan Yesus sudah bangkit. Dan itu sudah dilihat oleh beberapa ibu-ibu yang datang ke kubur Tuhan Yesus dan menemukan kuburannya sudah terbuka. Terus kemudian apalagi? Mereka melihat ada 2 orang malaikat yang sudah menjelaskan kepada ibu-ibu ini bahwa Tuhan sudah bangkit. Nah, murid Tuhan Yesus itu bukan cuma yang 12 orang itu. Murid Tuhan Yesus termasuk ibu-ibu yang berkunjung ke kuburan. Dan ada lagi murid Tuhan Yesus yang lain. Salah satu di antara mereka yang 2 ini yang namanya Kleopas. Nah, 2 orang murid Tuhan Yesus yang lain yang bukan di antara yang 12 itu, salah satunya yang namanya Kleopas. Di dalam Alkitab di kitab Lukas menyebutkan namanya Kleopas. Nah, mereka ini sebenarnya perjalanan dari Yerusalem. Mereka mau menuju sebuah kota yang namanya Emmaus. Emmaus ya, E-M-M-A-U-S, Emmaus. Mereka mau perjalanan ke sana. Nah, di dalam perjalanan ke Emmaus, si Kleopas dan temannya, mereka sedang berbincang-bincang. Mereka sedang bercerita, sedang menceritakan kejadian yang hangat terjadi di Yerusalem. Cerita apa itu? Yaitu cerita tentang Tuhan Yesus yang didera orang, disakiti, dihina, yang kemudian disalibkan. Dan itu menjadi sebuah cerita yang heboh. Dan ternyata kedua orang teman ini, mereka itu masih belum tahu kalau Tuhan Yesus itu sudah bangkit. Nah, ketika mereka sedang memperbincangkan cerita yang sedang hangat, yang sedang terjadi pada waktu itu, kira-kira persis seperti cerita yang sedang hangat pada masa sekarang ini. Di mana-mana orang menceritakan tentang COVID-19. Di media sosial, kalau orang ketemu, orang masih sering memperbincangkan tentang COVID-19. Begitu ya adik-adik. Nah, kedua orang ini juga sama. Mereka menceritakan cerita yang sedang hangat-hangat pada waktu itu,
yaitu cerita tentang Tuhan Yesus yang mati di salib. Nah, di tengah-tengah pembicaraan seperti itu, sebetulnya mereka juga sudah mendengar ada berita-berita bahwa Tuhan Yesus itu sudah bangkit. Tapi itu tidak menjadi cerita mereka. Dan ketika mereka sedang asik-asiknya bercerita, tiba-tiba datang seseorang ke mereka, hadir di tengah-tengah mereka. Nah, waktu itu si Kleopas dan temannya, mata mereka itu sepertinya terselubung, persis seperti tadi tuh loh, Miss. Waktu itu Miss kan mau main cilukba, waktu dibuka, ternyata Miss salah pasang apa tuh? Salah pasang masker. Maskernya Miss pakai untuk menutup di mata Miss. Wah, mereka juga keadaannya seperti itu. Mata mereka itu seperti terselubung, kata Alkitab. Jadi mereka waktu melihat Tuhan Yesus, mereka nggak kenal. Bahkan mereka cerita-cerita dengan Tuhan Yesus, tapi mereka nggak kenal loh, nggak kenal Tuhan Yesus. Jadi waktu itu Tuhan Yesus bertanya, kalian sedang ngobrol apa? Jadi si Kleopas bilang, kamu, masa kamu nggak tahu cerita yang sedang hangat waktu sekarang ini? Itu loh, Tuhan Yesus, dia disalib, dia didera, dia begitu menderita, dia mati di kayu salib. Nah, itu yang mereka perbincangkan. Jadi waktu itu Tuhan Yesus bilang, oh ya, seperti itukah Yesus itu? Terus bagaimana cerita selanjutnya? Nah, Tuhan Yesus terus bertanya kepada Kleopas, dan Kleopas terus menceritakan tentang Tuhan Yesus yang disalib, yang sampai disalib di kayu salib. Terus kemudian mereka sambil berjalan, sambil bercerita. Nah, kedua orang ini betul-betul mata mereka itu seperti terselubung, sehingga mereka tidak kenal Tuhan Yesus sama sekali. Kemudian mereka sambil berjalan, dan pada waktu itu mereka berjalan dan mereka sampai ke Yerusalem. Dan ketika mereka tiba di Yerusalem, Tuhan Yesus kemudian mengambil roti dan mengambil anggur. Terus kemudian Tuhan Yesus memecahkan roti, dan kemudian Tuhan Yesus membagikannya untuk Kleopas dan temannya. Pada saat itu mata mereka terbuka dan mereka baru menyadari ternyata Tuhan Yesus yang sudah datang kepada mereka. Tetapi ketika mereka menyadari bahwa Tuhan Yesus yang sudah berbincang-bincang dengan mereka, yang sudah bercerita dengan mereka, yang sudah menegur mereka, yang sudah menyapa mereka, mereka terkejut. Tapi seketika itu juga Tuhan Yesus menghilang dari pandangan mereka. Dan pada saat itu kedua orang murid Tuhan Yesus, Kleopas dan temannya, mereka baru menyadari, oh, ternyata yang tadi datang itu adalah Tuhan Yesus. Nah, adik-adik sekalian, seringkali kita juga seperti itu. Pada masa sekarang ini, Miss bilang COVID-19 menggejala dan semua orang memperbincangkan COVID-19, tentang bahayanya, tentang bagaimana dia menyerang manusia dan membuat manusia merasa ketakutan, jadi gelisah hidup, jadi khawatir karena mungkin papa kita di rumah, jadi harus papa yang biasanya pergi kerja, jadi harus dirumahkan. Jadinya mama yang harus pergi kerja, hanya mama. Atau ada keluarga tertentu yang papa dan mama yang jadi harus dirumahkan. Sehingga semua itu menjadi gelisah, menjadi menjadi khawatir. Kita menjadi khawatir akan hidup, akan apa yang kita makan, kita jadi khawatir, jadi apa yang kita minum, jadi khawatir tentang semuanya. Kita membaca di media sosial, kita mendengar di media sosial bahaya tentang COVID. Jadi seakan-akan itu menjadi sesuatu yang mengerikan. Akhirnya kita jadi seperti orang yang
ada istilah tuh yang muncul, istilah baru namanya parno. Parno itu sebetulnya singkatan dari paranoid, yang orang bikin singkatan. Paranoid itu adalah sebuah penyakit mental di mana melihat segala sesuatu itu jadi negatif. Wah, karena dirumahkan jadi negatif, jadi khawatir, jadi takut tidak ada makanan, takut tidak ada ini, takut tidak itu. Jadi semua itu jadi menghantui pikiran kita. Akhirnya kita jadi seperti orang yang kayak tadi, yang matanya terselubung. Padahal Tuhan Yesus berjanji apa? Kita tidak perlu khawatir. Kita harus bagaimana? Kita perlu berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan melindungi kita, supaya papa dan mama jadi kreatif. Walaupun tidak mendapat penghasilan dari pekerjaan yang biasa, mungkin papa mama dengan berdoa bisa jadi kreatif, bisa mencari penghasilan dengan cara yang lain, yang halal, yang Tuhan kasih hikmat dan bijaksana. Salah satu misalnya mungkin dengan menjahit, membuat apa? Membuat masker misalnya. Itu juga bisa dijual online misalnya, atau bisa yang lain-lain lagi. Nah, itu tergantung bagaimana Tuhan memberi hikmat. Jadi supaya apa? Supaya dengan kita mendengar firman Tuhan hari ini, kita diingatkan, jangan sampai masalah yang ada di sekeliling kita itu begitu mengelilingi kita, begitu memenuhi pikiran kita, membuat kita menjadi takut, menjadi khawatir, sehingga itu terus yang terngiang-ngiang di telinga kita, di pikiran kita, sehingga kita melupakan pekerjaan-pekerjaan yang lain, sehingga kita melupakan apa? Kreativitas yang lain yang mungkin bisa membawa hasil bagi hidup kita. Nah, adik-adik sekalian, kita juga yang paling penting sebetulnya untuk masalah yang sedang menggejala seperti ini. Nah, kamu sudah bacakan di buku cerita yang dikirim Miss Margaret untuk kalian kan? Di WhatsApp dari sekolah itu kan? Nah, kita itu justru perlu menjaga diri, perlu mencuci tangan sesering mungkin, kemudian jaga kebersihan, selalu pakai masker, makan makanan yang bergizi. Makanan yang bergizi itu bukan harus makanan yang mahal-mahal. Justru tidak dengan makanan yang mahal-mahal. Makanan yang bergizi itu selalu ada di sekeliling kita. Vitamin C, vitamin E itu ada di sekeliling kita. Tanpa harus dengan membeli vitamin suplemen yang harganya mahal sekali. Begitu ya adik-adik. Mari kita berdoa sebelum kita mengakhiri firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus, kami percaya Engkau Tuhan yang dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya tetap baik dan tetap mau menjaga kami. Kami bersyukur ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami, sehingga mata kami tidak terselubung seperti murid Tuhan yang bernama Kleopas dan temannya, sehingga tidak melihat Tuhan itu ada dan kebaikan Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini, untuk hari ini. Tuhan berkati kami, berkati hidup kami, dan tolong kami supaya kami tahu jalan yang terbaik untuk kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa hanya demi nama